Bu Devi, dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo, ini pemerintah berhasil memecahkan rekor stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Bagaimana Kadin menyoroti capaian ini? Apakah stok tersebut menunjukkan peningkatan produksi atau justru terhambatnya distribusi karena banyaknya sisa beras yang masih tersedia, Bu, di tahun-tahun sebelumnya? Mungkin boleh dijelaskan, Bu? Oke, melalui CNBC saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo ya, dalam capaiannya 1 tahun terakhir ini. Kinerja pemerintah benar-benar sangat-sangat baik menurut saya, karena kemarin Presiden Prabowo membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk ketahanan pangan yang sangat tepat menurut saya, menurut Kadin Indonesia juga, dan Kadin Indonesia sangat-sangat support. Kemarin mungkin Pak Amran juga sudah menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, produksi beras kita 34,77 juta ton. Ini capaian yang luar biasa sepanjang sejarah Indonesia merdeka ya. Dan peningkatan juga NTP petani juga naik 124. Jadi ini luar biasa. Dan strategi Pak Prabowo dengan menaikkan harga gabah dari 5.000 ke 6.500 itu juga sangat-sangat tepat sehingga kesejahteraan petani juga meningkat. Gitu. Baik, Bu, tapi kalau kita cermati ya, Bu, ya, dari efektivitas distribusi beras pemerintah selama ini sebetulnya seperti apa, dan juga apa yang selama ini menjadi tantangan ya, Bu, ya, atau menjadi hambatan sehingga stok beras di tanah air ini kalau kita lihat sempat stok berasnya menipis, lalu juga kita lihat harga beras sempat meningkat. Nah, artinya dengan capaian yang terjadi pada saat ini, apa sebetulnya yang bisa kita evaluasi atau bisa kita jadikan pelajaran dari bagaimana kita menyiapkan stok beras selama ini untuk kebutuhan masyarakat Indonesia? Kalau kita melihat konsistensi pemerintah ya di 2025 ini kan kita benar-benar stop nih impor beras ya. Dan untuk distribusi rantai pasok kita perlu beberapa memang pembenahan di lapangan. Salah satunya juga penyediaan silo ya untuk pengering gabah, itu juga perlu diperbanyak sampai ke tingkat-tingkat desa. Kemudian juga bagaimana kita mekanisasi supaya tidak terjadi banyak loss di lapangan, dan juga digitalisasi yang paling penting dari lapangan sampai ke pasar sehingga kita bisa meminimalkan dan efisien cost di distribusi logistik ya. Itu yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Baik, lalu selanjutnya jika dikaitkan dengan harga pupuk subsidi ya, Bu, yang akhirnya pemerintah menurunkan sebesar 20%. Nah, apakah Kadin melihat nanti artinya ada potensi ya, Bu, ya, terkait dengan beban dari pemerintah itu sendiri? Seperti apa terkait dengan hal ini? Ya, ini juga salah satu strategis yang luar biasa sebenarnya keberanian Pak Prabowo ya untuk menurunkan harga subsidi 20%. Memang secara teknis ini akan membebani kebijakan fiskal kita. Tapi kalau 20% ini diimbangin dengan digitalisasi dan efektif efisien cost, saya rasa ini akan benar-benar menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pastinya petani juga semua seluruh Indonesia sangat-sangat bahagia dengan adanya penurunan pupuk, sehingga kan cost produksi juga jadi menurun. Profitnya petani juga jadi meningkat. Namun mungkin saran dari kami Kadin Indonesia, ini perlu diimbangin dengan digitalisasi lebih-lebih lagi. Kita kan udah ada RDKK ya, digitalisasi perlu diperketat. Kemudian juga penerimaan, jangan sampai ada penyelewengan di lapangan juga dari distribusi pupuk. Kemudian juga selain digitalisasi, kita juga perlu adanya efektif efisien cost dan mungkin penurunan profit di pupuk Indonesia sehingga tidak terlalu membebani anggaran. Gitu. Baik, tapi kalau sejauh ini, Bu, mungkin bukan hanya terkait dengan bagaimana upaya pemerintah ya untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pupuk subsidi juga dengan beban dari pemerintah itu sendiri ya. Tapi sejauh ini penyaluran dari pupuk bersubsidi kepada para petani seperti apa sih, Bu? Apakah artinya sudah cukup tepat sasaran begitu? Kalau saat ini petani sangat-sangat mudah ya. Kalau dulu pemerintah panjang sekali birokrasi, sekarang sudah
permudah, bahkan dengan KTP saja petani sudah bisa mendapatkan pupuk subsidi, dan Serapan sekitar 600.000 petani sudah mendapatkan pupuk subsidi. Mungkin masukan dari kami KDN Indonesia, pemerintah perlu benar-benar memperhatikan pupuk subsidi ini bisa tepat sasaran dan dilakukan digitalisasi. Kembali lagi digitalisasi, karena lahan di Indonesia itu 75% sudah lahan marginal dan lahan kritis. Kalau pupuk ini bisa tepat sasaran untuk memperbaiki lahan-lahan marginal dan lahan-lahan kritis, kita bisa fokus ke intensifikasi lahan. Itu bisa meningkatkan produktivitas dari para petani. Kalau sekarang ini produktivitas padi rata-rata nasional sekitar 5,2 ton per hektar. Kalau kita bisa naikkan, KD Indonesia sudah melakukan beberapa riset dengan Undip, dengan UGM melalui Bank Indonesia di Semarang ya, dengan menggunakan pupuk organik teknologi nano, kita 100% tuh kita bisa menaikkan kapasitas produksi menjadi 10,3 ton rata-rata. Kalau kita bisa maksimalkan produktivitas melalui intensifikasi lahan dengan memperbaiki lahan-lahan marginal dan lahan-lahan kritis di Indonesia, saya rasa swasembada beras di Indonesia sangat-sangat mudah untuk dicapai. Dan saya berharap dari Komisi 4 untuk bisa ke depan tidak hanya subsidi itu di pupuk kimia saja, tapi juga pupuk organik untuk memperbaiki kondisi tanah di Indonesia. Gitu. Baik, artinya intensifikasi lahan ini harus terus didorong gitu oleh pemerintah, artinya agar penggunaan lahan ini benar-benar bisa tepat sesuai dengan sasaran begitu ya, produksi beras juga artinya ke depan akan semakin meningkat lagi, bukan hanya artinya saat ini mungkin kalau kita bicara mengenai stok beras kita sudah tidak melakukan impor lagi begitu ya. Tapi kan kita lihat seiring dengan juga ada program makan bergizi gratis dan program-program prioritas pemerintah lainnya, apakah nanti juga stok beras akan tetap bisa mampu mencukupi Bu, seiring dengan nanti mungkin kita kan program ini saat ini masih terus berjalan ya Bu ya. Nah, apakah Anda cukup optimis bahwa stok beras yang cukup pada saat ini di tahun depan juga masih akan cukup? Kalau data dari BPS saat ini stok beras masih 3,8 juta ton ya. Diperkirakan sampai akhir tahun masih 3,1 ton. Itu sangat cukup sekali untuk program kita dan juga untuk stok beras nasional ya. Saya rasa itu tidak akan jadi masalah. Dan yang paling penting kita ada program jangka pendek, jangka panjang, dan pemerintah Indonesia saya rasa benar-benar kita berharap ke depan kita bisa swasembada beras, dan itu sangat-sangat memungkinkan, dan saya harap tahun depan Indonesia udah bisa ekspor beras ya dan jadi lumbung pangan dunia.